Tidak mereka perhatikan. Terkunci mati semua perangkat-perangkat untuk menerima ya kebenaran dan mencernanya. Subhanallah. Maka mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang. Dalam hal apa? Dalam hal tidak paham perkataan orang-orang yang mengembalakannya. Al-an'am binatang ternak. Antum lihat, unta-unta, kambing-kambing, sapi-sapi, domba-domba. Ketika diteriakkan oleh pengembala, mereka tidak paham. Berteriak-teriak pengembala, mereka tidak paham. Tapi dengan paksaan, mereka masih mau ikut. Kambing-kambing itu diteriakkan gak paham. Tapi dengan paksaan, dengan isyarat, kadang-kadang mereka melakukan. Bahkan mereka Allah tundukkan melakukan apa-apa yang diteriakkan oleh manusia, padahal mereka tidak paham. Antum ketika teriak-teriak kepada kambing-kambing, hei kambing, belok kiri, masuk kandang. Paham gak? Dengar gak kambing-kambing ini? Dengar, paham gak? Gak paham. Masukkah mereka? Iya, masuk juga. Walaupun gak paham. Maka lebih baik binatang ternak dibandingkan mereka. Binatang ternak tidak pernah menyelisihi untuk apa mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kambing-kambing Allah ciptakan untuk manusia. Tak pernah mereka menyelisihi kodrat mereka. Subhanallah. Unta-unta yang begitu besar, Allah tundukkan untuk manusia. Tinggi unta 2 kali kita. Sekali sepak mati kita. Allahu Akbar. Tapi anak kecil memandu unta. Gajah begitu besar, anak kecil menyeret-nyeret gajah. Allah taklukkan mereka untuk manusia. Subhanallah. Mereka tidak pernah sekalipun memberontak, apalagi demonstrasi besar-besaran. Ketika sapi-sapi disuruh ini sawah bajak, tak ada yang mengatakan kami tidak mau. Wallah, mereka mengerjakan untuk apa mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Rela mereka disembelih, wallah. Tapi manusia diciptakan Allah untuk beribadah, mereka lalai untuk apa mereka diciptakan. Kita itulah orangnya semua. Lalai. Subhanallah, lalai salat, lalai ngaji, lalai ketaatan kepada Allah Azza Jalla. Bukan untuk itu kita diciptakan, tapi kita ke sana berlari. Kita berlari menghujam ke dunia ini. Tak mau kita bangun dan naik ke atas, ke langit sana. Kita menghujam ke bumi. Subhanallah. Allah seru kita ke langit. Ya, malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah itsaqaltum ila al-ardi. Wahai manusia, orang-orang beriman, mengapa kalian disuruh berjihad untuk meninggikan kalimat Allah ke atas, kalian merebah ke bumi? Subhanallah. Araditum bil hayatid dunya, apakah kalian rela dengan kehidupan dunia ini? Itulah manusia. Maka kesamaan mereka dengan binatang ternak, sama-sama mendengar. Binatang ternak, antum halal melihat enggak mereka? Melihat. Sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Subhanallah. Sama-sama punya hati. Tapi bedanya adalah ya, mereka lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, balhum adall. Mereka itu orang-orang kafir lebih sesat daripada binatang ternak, karena binatang ternak tidak pernah menyelisihi ketentuan untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir menyelisihi. Balhum adall. Orang-orang kafir itu lebih sesat lagi. Subhanallah. Bahkan tidak ada satu pun binatang ternak yang berbuat syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Semua mengikut kepada fitrahnya, tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada kira-kira binatang ternak yang syirik? Ada enggak? Tak ada. Yang kufur? Tak ada. Yang menyemaskan Allah? Tak ada. Semua tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Subhanallah. Maka jangan salahkan takdir. Untuk apa kau gunakan telingamu, matamu, hatimu? Subhanallah. Telah dikirim kepada petunjuk, pedoman, nabi, mukjizat. Jangan salahkan takdir. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhir da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz berbicara dengan takdir. Apakah takdir bisa dilawan dengan takdir? Naam. Takdir yang tak akan berubah adalah takdir yang di lauh mahfuz, yang telah sempurna. Masya Allah. Antum kumpulkan tulang ini, kumpulkan dan disusun. Takdir itu ada beberapa tingkatan. Yang tak akan pernah berubah adalah yang di atas. Takdir lauh mahfuz. Ada takdir ketika seseorang dalam janin ibunya, malaikat diperintahkan untuk menulis ketentuan takdir
Anak bayi di sini, fayu'maru bi katbi rizqihi wa ajalihi wa fayu'maru bi katbi rizqihi wa ilmihi wa ajalihi wa amalin wa syaqiyyun aw sa'id. Diperintahkan untuk dituliskan baginya rezekinya. Ya. Fayu'maru bi katbi rizqihi wa ajalihi. Dituliskan ketika itu ajalnya. Ya, dituliskan juga apakah dia celaka dengan neraka ataupun bahagia. Ini catatan takdir yang kedua. Yang ketiga adalah takdir yang ditentukan Allah setiap tahunnya. Ya, pada malam Lailatul Qadar, subhanallah. Maka catatan takdir selain yang di atas itu bisa dirubah. Subhanallah. Ya. Ketika Umar bin Khattab perintahkan kaum muslimin pada peperangan melawan orang-orang Romawi, ya, mereka berhadapan dengan sebuah negeri yang terkena penyakit taun. Maka ketika itu Umar perintahkan para sahabat untuk tidak masuk ke negeri tersebut. Kata Umar, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kita berlari daripada satu